wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo budaya, dan salam harum. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan terkait dengan praktikum osilasi pegas. Nah, adapun anggota kelompok yakni saya sendiri atas nama IGD Budaya Desa Raja Batika dengan NIM 2113021010, juga ada Ibadah Dika Permadi dengan NIM 21130114. Nah, baik, jadi adapun tujuan praktikum untuk osilasi pegas ini adalah yang pertama itu terkait dengan menganalisis pengaruh massa dan jenis pegas terhadap nilai konstanta pegas. Nah, yang kedua itu adalah untuk menentukan konstanta pegas dari peristiwa osilasi pegas. Nah, baik, untuk alat dan bahan yang pertama itu ada stopwatch, yang kedua ada beban, yang ketiga ada pegas, yang keempat ada penggaris, dan yang kelima ada statip. Baik, selanjutnya terkait langkah-langkah praktikum. Yang pertama, menggantung pegas jenis semal pada statip. Yang kedua, mengukur panjang pegas dengan penggaris. Dan yang ketiga, ada menggantung beban, yaitu 50 gram pada pegas. Yang keempat, mengukur pertambahan panjang pegas dan mencatatnya. Terus yang kelima, ada menyimpangkan pegas sejauh 5 cm dan lepaskan sehingga pegas berosilasi. Yang keenam, mengamati dan mengukur waktu osilasi pegas hingga 10 kali osilasi. Dan yang ketujuh, mencatat waktu pegas berosilasi 10 kali. Ulangi langkah 5 hingga 7 sebanyak 5 kali dan mengulang langkah 3 hingga 7 untuk beban yang berbeda. Mengulangi langkah 3 hingga 7 untuk beban dengan massa 100 gram. Selanjutnya, mengulangi langkah 1 hingga 7 pada jenis pegas lead dengan beban 50 gram. Selanjutnya, mengulangi langkah 1 hingga 7 dengan massa beban 80 gram.
Baik, selanjutnya mengulangi langkah 1 hingga 7 pada jenis pegas Lord dengan beban 100 gram. Ini merupakan data hasil percobaan yang telah kami buat. Nah, setelah kita melakukan analisis data sesuai dengan yang ada di petunjuk praktikum, maka kita dapatkan nilai konstanta pegas untuk pegas jenis small dan juga pegas jenis large itu seperti berikut. Nah, dapat dilihat pula bahwa nilai konstanta pegas pada jenis pegas small itu memiliki nilai yang relatif sama. Nah, hal ini juga pada jenis pegas large memiliki nilai konstanta pegas yang bernilai relatif sama. Nah, meskipun terdapat perbedaan sedikit ya akibat dari perbedaan massa atau beban pada pegas. Nah, yang mana nilai konstanta pegas pada jenis pegas small nilainya lebih besar daripada nilai konstanta pegas pada jenis pegas large. Hal ini mungkin diakibatkan dari adanya perbedaan jenis ya, perbedaan jenis pegas antara small dan juga large. Selain itu, perbedaan nilai ini juga disebabkan dari kesalahan. Nah, bisa saja kesalahan dari pengamat yang mana dalam memencet stopwatch maupun dalam menghitung atau mengukur di analisis datanya. Juga ada pada kesalahan pada alat dan juga kesalahan pada lingkungan. Baik, untuk selanjutnya ini praktikum virtual. Nah, pada praktikum virtual ini, langkah pertama itu kita buka browser Google Chrome di laptop. Kemudian kita search atau masukkan alamat http://pet.colorado.edu. Kemudian kita enter. Nah, sehingga muncullah tampilan seperti ini. Setelah itu, kemudian kita klik visit di sini ya. Klik visit. Nah, sehingga tampilannya berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita search saja itu mesh and springs basic. Nah, kemudian kita klik ini. Setelah kita mengklik mesh and spring basic, barulah tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita klik tombol play. Kita klik saja. Nah, kemudian kita tunggu sehingga tampilannya jadi seperti ini. Nah, kemudian kita klik lab. Nah, setelah seperti ini tampilannya, baru kita mengklik ya tombol unstretch length dan juga resting position ya, sehingga muncul tanda centang. Nah, kemudian setelah itu dicentang, barulah kita keluarkan penggaris, juga kita keluarkan stopwatch. Nah, setelah itu baru kita mengatur jenis pegas yang akan kita gunakan. Yang mana di sini sama seperti di praktikum manual, kita menggunakan dua jenis pegas, yang mana jenis pegas small dan large. Jadi pada bagian spring strength 1 itu kita menggeser tombol itu ke pegas smallnya. Jadi kita geser saja. Nah, setelah kita geser, baru kita mengatur besar bebannya. Mana pada bagian mesh itu kita atur bebannya. Yang pertama itu sebesar 50 gram. Kemudian kita pasangkan beban itu ke pegasnya. Nah, tetapi otomatis ya pegasnya itu akan berosilasi ya. Sehingga kita harus stopnya dulu dengan mengklik tombol merah
di atas itu ya, tombol stop itu kita klik, sehingga pegasnya berhenti berosilasi. Setelah pegas berhenti berosilasi, barulah kita mudah mengukur berapa perubahan panjangnya dengan penggaris ya, antara garis ungu itu dengan ke garis hijaunya. Kita ukur yang mana itu panjang 17 cm ya. Nah, setelah kita mengukur panjangnya, barulah kita mengukur penyimpangannya ya. Jadi kita sepakati saja besar penyimpangannya itu sepanjang 5 cm. Dan itu harus konsisten ya, yang mana untuk beban satu dan beban selanjutnya itu harus sama besarnya 5 cm ya. Dengan cara kita mengklik juga tombol movable line ya, kita centang ini untuk kita memudahkan supaya nanti pada saat pengukuran kedua dan ketiga sebanyak 5 kali itu kita tidak lagi mengukur menggunakan penggaris gitu. Jadi cuma satu kali aja kita ukur menggunakan penggaris ya. Kita taruh dia di 5 cm, jarak 5 cm. Nah, setelah itu baru kita simpangkan pegasnya ya, sejauh garis merah yang putus-putus ya. Setelah itu, setelah kita simpangkan baru kita lepaskan ya. Nah, kemudian kita klik stopwatch ya, klik play pada stopwatch untuk mengukur waktu seberapa lama ya pegas itu berosilasi sebanyak 10 kali. Jadi kita klik saja stopwatchnya. Nah, setelah 10 kali osilasi baru kita stop ya stopwatchnya. Nah, di sana akan muncul waktu ya. Nah, itulah kita catat di tabel yang telah disediakan ya. Setelah itu kita stop terlebih dahulu untuk pegasnya agar berhenti berosilasi. Nah, kemudian baru kita kalibrasi waktunya stopwatchnya. Ulangilah langkah ini untuk beban 50 gram ini sebanyak 5 kali. Untuk yang kedua kita tambah bebannya ya. Untuk beban yang kedua itu sebesar 80 gram dengan cara yang sama. Jadi kita menggeser bagian mesh, jadi dia otomatis berosilasi. Kemudian kita stop dulu. Nah, barulah kita ukur kembali berapa perubahan panjangnya ya, sama seperti tadi kita ukur menggunakan penggaris, yang mana itu sebesar 26 cm ya. Kemudian setelah kita ukur perubahan panjangnya, baru kembali kita ukur besar penyimpangannya, yakni sebesar 5 cm ya. Jadi kita ukur penyimpangannya. Kemudian kita geser juga itu garis putus-putus merahnya atau movable line-nya kita geser ke 5 cm. Setelah itu baru kita simpangkan kembali pegasnya sejauh garis putus-putus merah. Setelah kita simpangkan baru kita lepaskan ya. Nah, kita ukur kembali waktunya berapa lama waktu pegas itu berosilasi sebanyak 10 kali ya menggunakan stopwatch. Jadi kita klik saja stopwatchnya, kita play. Nah, setelah 10 kali osilasi dia stopwatchnya kembali menunjukkan angka ya waktunya. Jadi kita catat ya waktunya itu pada tabel yang telah disediakan. Nah, kemudian kita kalibrasi dulu stopwatchnya, baru kita stop osilasi pegasnya ya. Nah, ulangilah langkah ini ya untuk beban 80 gram itu sebanyak 5 kali juga. Nah, untuk beban yang ketiga kita atur besar bebannya itu sebesar 100 gram ya. Kemudian kita kembali stop lagi osilasinya. Kemudian kita ukur berapa perubahan panjangnya juga ya. Mana di sini itu perubahan panjangnya itu sebesar 33 cm ya. Kita ukur, barulah kita ukur kembali besar penyimpangannya sebesar 5 cm ya. Jadi kita atur ya movable line-nya sebesar 5 cm. Nah, setelah itu kita atur, barulah kita simpangkan kembali ya pegasnya sejauh garis putus-putus merah. Kemudian kita lepaskan, barulah kita klik stopwatch untuk mengukur waktunya ya sebanyak 10 kali osilasi juga. Jadi kita klik saja stopwatchnya.
Nah, setelah 10 kali osilasi, maka dia sama juga akan menunjukkan angka untuk waktunya ya, untuk di stopwatchnya. Nah, itulah yang akan kita catat di tabel waktu yang telah disediakan. Selanjutnya kita kalibrasi lagi stopwatchnya. Kemudian kita stop osilasinya ya. Nah, setelah itu ulangilah langkah ini untuk beban 100 gram itu sebanyak 5 kali juga gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mengganti ya jenis pegasnya ke jenis pegas lark ya, untuk pegas kedua. Baik, selanjutnya untuk jenis pegas rake. Jadi yang pertama pada spring straight 1 kita atur jenis pegasnya ke layers. Setelah kita mengatur jenis pegas, kita atur bebannya dengan massa 50 dan kemudian kita gantungkan pada pegas dan klik tanda merah untuk menyetop. Setelah itu kita pasang garis pada pegas untuk mengetahui berapa besar perubahan panjang pegas, yang dimana didapat besar perubahan panjang pegasnya yaitu 4 cm. Baik, selanjutnya kita ukur jarak untuk osilasi pegasnya itu sejauh 5 cm. Kita pilih mount and line ya, taruh pada jarak 5 cm. Setelah itu kita osilasikan pegasnya. Nah, setelah itu kita klik stopwatch untuk memulai waktu 10 kali osilasi. Setelah itu kita stop stopwatchnya, dimana hasil pada stopwatch ini nanti kita taruh pada tabel yang sudah ada. Baik, ulangi langkah ini sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita ubah dengan massa yaitu 80 gram. Kita ukur dulu perubahan panjang. Jadi didapat perubahan panjang yaitu 7,1 cm. Setelah itu kita beri simpangan sejauh 5 cm untuk 10 kali osilasi. Kita klik stopwatch untuk melihat waktu 10 kali osilasinya. Didapat waktu 10 kali osilasi yaitu 4,90. Kemudian kita catat pada tabel yang sudah ada. Ulangi langkah ini sebanyak 5 kali. Lanjut, kita ubah massanya menjadi 100 gram. Seperti tadi, kita ukur dulu pertambahan panjang pegas, yang dimana didapat pertambahan panjang pegas yaitu 8,9. Setelah itu kita beri jarak 5 cm untuk osilasinya nanti. Kita beri simpangan, kemudian kita ukur waktu 10 kali osilasi pada stopwatch. Di mana didapat waktu untuk 10 kali osilasi yaitu 5 detik 58. Kemudian kita catat hasilnya pada tabel yang sudah ada, dan kita ulangi langkah ini sebanyak 5 kali. Setelah melakukan analisis data dari percobaan virtual, maka didapatlah nilai konstanta pegas pada jenis pegas small memiliki nilai konstanta pegas yang hampir sama. Begitu juga pada
jenis pegas Leigh. Nah, yang mana pada nilai konstanta pegas pada jenis pegas small nilainya itu lebih kecil daripada nilai konstanta pegas pada jenis pegas Leigh. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena adanya perbedaan dari jenis pegas ya. Dan juga terdapat perbedaan massa atau beban, di mana massa atau beban pada pegas ini juga dapat memberikan sedikit perbedaan dari nilai konstanta pegasnya, sehingga nilai konstanta pegasnya tidak persis sama. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membandingkan antara percobaan virtual dengan manual, maka dapat dilihat pada nilai konstanta pegasnya sangat jauh berbeda. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan jenis pegas. Meskipun sama-sama jenis pegas small dan Leigh, mungkin saja terdapat perbedaan massa pegas atau ukuran pegas yang signifikan. Sebab di virtual dan di manual tidak ada informasi atau spesifikasi lebih lanjut mengenai jenis pegas yang digunakan. Nah, selain itu dapat dilihat juga perbandingan nilai konstanta pegas pada percobaan virtual dan manual berbanding terbalik. Hal ini mungkin saja disebabkan karena jenis pegas yang digunakan, di mana pada percobaan virtual pegas jenis small memiliki tebal kawat yang lebih tipis daripada pegas Leigh. Sedangkan pada percobaan manual malah sebaliknya, pegas yang jenis small memiliki ukuran yang lebih kecil tetapi dengan ketebalan kawat yang lebih tebal daripada pegas jenis Leigh. Nah, selain itu juga bisa saja terjadi kesalahan menghitung, kesalahan melihat, ataupun kesalahan dari alat yang sudah lama tidak dipakai. Baik, sekian video praktikum osilasi pegas dari kami. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan yang kami berbuat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Barama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.